Bu, ini tanggung, sisa suntikan ini masih ada sisa sekitar sepertiga. Sayang kalau mau dibuang, ini vitamin. Ibu kan lagi kondisi hamil bagaimana kalau suntikan vitamin ini disuntikan ke ibu katanya. Si dokter ini sebelum menyuntikkan yang katanya vitamin tadi, dia itu menyuruh suster untuk keluar dari ruangan. Iya, suruhin keluarin. Jadi katanya suster, karena perawat ini kurang, suster bantulah keluar untuk bantuin yang lain. Rekaman CCTV ketika mereka keluar bertiga, itu dia sempoyongan sih itu. Sampai dia harus megang dinding. Kabar menggemparkan dunia kedokteran di Sumatera Selatan kembali terjadi. Seorang istri pasien melaporkan oknum dokter di salah satu rumah sakit di Banyuasin, Sumatera Selatan. Tuduhan tidak main-main. Istri pasien disebut mengalami tindak asusila oleh oknum dokter ortopedi. Istri pasien disebut sedang mengandung. Ia sempat mendapatkan suntikan cairan hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Kasus ini setengah bergulir di Polda Sumatera Selatan. Pelapor kini berupaya mendapatkan keadilan dari kasus ini. Sementara terlapor diketahui membantah adanya tudingan perbuatan asusila itu. Suntikan yang diberikan kepada pasien dan istri pasien disebut adalah vitamin dan bukanlah obat bius. Bagaimana kasus ini terjadi? Lalu benarkah ada sejumlah kejanggalan dari kasus ini? Berikut wawancara eksklusif dari kuasa hukum korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Beberapa waktu yang lalu terdapat kasus yang cukup menggemparkan di Sumatera Selatan terkait pelapor adalah istri dari pasien mengalami dugaan asusila. Jadi pelapor ini melaporkan seorang oknum dokter di rumah sakit di salah satu rumah sakit di Sumatera Selatan. Nah, kali ini kita akan berbincang tentang seputar kasus yang terjadi, terutama kasus ini sudah bergulir dan ada beberapa polemik yang terjadi di tengah-tengah kita, mulai dari keluarga pasien ini melaporkan tentang tuduhan asusila, kemudian terlapor sendiri membantah tuduhan tersebut. Nah, untuk lebih jelas ya, sebagai bentuk kontrol sosial kita pada hari ini telah hadir di tengah-tengah kita tim dari kuasa hukum pelapor TAF. Jadi pelapor TAF ini telah banyak beberapa dari pengacara yang ikut andil mencari keadilan tentang kasus ini. Jadi salah satunya adalah dari tim kuasa hukum pelapor TAF sendiri telah ada di tengah-tengah kita. Di sebelah kanan saya ada Mas Redo Junaidi. Ya. Mas Redo Junaidi, kemudian ada Mas Andika yang merupakan tim dari kuasa hukum korban atau pelapor yang saat ini bergulir di PPA Sumatera Selatan, di Polda Sumatera Selatan. Oke, langsung saja mungkin kita berkenalan dengan Mas Redo yang mungkin sudah sangat familiar di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, yang menangani banyak kasus yang terjadi di Sumatera Selatan dan juga sering nongol juga di TV-TV nasional bahkan. Ini Bang Redo gimana nih kabarnya dengan Mas Andika? Ya, alhamdulillah sehat, baik ya. Oke. Nah, jadi Mas Redo ini adalah mungkin lebih familiar dipanggil dengan Mas Bang Redo. Bang Redo ini mungkin akan menjelaskan sedikit ya tentang kasus yang terjadi gitu kan, dari mulai laporan mungkin atau yang polemik yang ada di. Tapi mungkin sedikit dulu Bang. Ya. Mungkin kita dari tim advokasinya gimana? Mungkin bisa dijelaskan sampai sekarang mengapa kita mengambil kasus ini gitu. Ya. Jadi gini nih, kami itu di dalam tim kuasa hukum dari pelapor korban ini ada sekitar orang 8 tuh. Yang berprofesi advokat semua ya. Artinya kita punya izin sah dari undang-undang. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kemudian kami menerima ini? Kami lihat bahwa case posisi ini kami meyakini secara nurani kami dan alat bukti yang ada itu sangat memungkinkan untuk masuk laporan pidana ini. Itu dulu yang pertama. Terus kedua, memang kami melihat secara finansial klien kami ini kemampuannya terbatas nih. Tapi kami selaku advokat, di dalam undang-undang advokat
itu ada kewajiban untuk memberikan bantuan hukum tanpa memandang. Nah, karena kami lihat dua hal ini, satu profesi kami mewajibkan kami untuk memberikan bantuan hukum, apalagi terhadap masyarakat tidak mampu, akhirnya ya kami terima ini. Kenapa? Kami ingin membuat keyakinan dan juga kepada masyarakat bahwa hukum itu milik dari semua orang. Jadi jangan kita merasa misalnya karena keadaan status atau keadaan ekonomi seperti apa, kemudian kita tidak percaya. Jadi kita harus meyakini bahwa hukum itu ada dan keadilan kebenaran itu memang harus ada dan harus diperjuangkan. Seperti itu, Mas. Oke, mungkin sebelum ke kasusnya ya, mungkin boleh jelaskan sedikit Bang. Mungkin keluarga korban ini atau pelapor sendiri itu bagaimana mungkin statusnya atau kondisinya? Ya, kalau dari klien kami ya orang biasa-biasa ya secara ekonomi. Karena yang suaminya itu ya pekerja buruh model seperti itulah. Jadi mungkin kondisinya kalau dibandingkan sama terlapor ya jauh lah secara inilah jauh. Status sosialnya secara ekonomi. Makanya kami pun bantu karena kewajiban profesi kami juga ya kami bantunya secara pro bono. Bantuan hukum gratis seperti itu. Oke, mungkin dari Bang Andika mungkin dari sisi kasus ini, mungkin apa yang menjadi tolak ukur ataupun dari pihak tim kita ini memandang ini perlu gitu kan? Apakah ada kondisi di rumah sakit atau gimana, ataukah kondisi korbannya seperti apa ya sehingga kita harus hadir nih di tengah-tengah kasus ini mungkin? Jadi seperti kan kita tadi Redo Junaidi, emang benar dari segi ekonomi klien kita itu orang yang sangat biasa-biasa saja. Terlebih yang kita mau nurani kita untuk membantu persoalan ini, korban ini ibu rumah tangga biasa dan sedang hamil. Jadi pada saat kejadian kemarin dia tuh lagi posisi hamil 5 bulan. Jadi nurani kita tuh terketuk loh, Mas. Jadi gimana sih kita lagi ada keluarga yang mau berobat, ya nak? Yang tadinya kita percaya kepada rumah sakit, kita percaya pada dokter, jadinya lebih khawatir. Kita ada keluarga, ada anak perempuan, ada saudara perempuan, jadi di situ yang mengulik nurani kita bantu nih orang. Ya, apapun masalahnya, tetap kita kesampingkan yang lain, penyidikan kita serahkan ke polisian, biar polisi yang bisa mengambil alih ini untuk tingkatan-tingkatan yang lebih jelas, ya kan? Dari situ. Nah, oke, kita masuk ke mungkin kasusnya ya, mungkin kasusnya sendiri. Ini seperti apa sebenarnya yang diceritakan ataupun yang kita pahami? Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak bisa disampaikan, ada hal-hal yang mungkin bisa kita sampaikan sebagai orang yang menangani ataupun kuasa hukum yang menangani korban. Mungkin apa sih, Mbak? Gambaran umumnya itu seperti apa bisa ini terjadi mungkin dari baik kronologis Mas. Ya, mungkin kronologis yang kita dapat bagaimana sehingga kasus ini bisa sampai ke kepolisian. Oke. Jadi seperti ini. Satu hal yang ingin kami sampaikan dulu bahwa laporan ini adalah laporan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, artinya ada beberapa hal, ada beberapa poin item di situ yang harus kami batasi. Dalam hal ini terutama mengenai identitas. Nah, itu memang diperintahkan oleh undang-undang, itu harus silent, harus dibatasi, itu tidak boleh dibuka secara terang tuh. Jadi klien kami itu, istrinya itu, korban, pelapor dan peristiwa itu ke rumah sakit, salah satu rumah sakit lah yang ada di sini. Ke rumah sakit itu karena apa? Karena suami itu mengalami kecelakaan kerja untuk berobat lah. Nah, kemudian dirawatlah di ruangan kelas 2. Setelah dirawat di ruangan kelas 2, kemudian diarahkan ke ruangan ruangan VIP apa ruangan tindakan, dialihkan lagi. Jadi pertamanya itu di ruangan kelas 2 kemudian dialihkan ke ruangan VIP apa ruangan tindakan itu. Kemudian di ruangan tindakan itu, yang ada di ruangan tindakan itu ada suster, ada oknum dokter itu, ada klien kami sebagai korban itu, kemudian ada suaminya.
Kemudian dilakukan beberapa tindakan medis. Tindakan medis itu suaminya itu disuntik tuh. Disuntik, diimpus tuh. Disuntik, diimpus sekali, kemudian disuntik lagi di tangannya. Disuntik di tangan. Nah, sisa obat suntik itu kan dari penuh tinggal sisa sepertiga. Ya. Nah, sisa sepertiga inilah kemudian yang disuntikkan ke klien kami. Nah, kalau suami dari klien kami begitu disuntikkan tadi yang 2/3 berarti sekitar 2/3 ke suaminya itu kan, itu udah nggak sadar, tertidur dia, udah nggak sadar tuh. Nah, kemudian si dokter langsung bilang ke klien kami, Bu, ini tanggung, sisa suntikan ini masih ada sisa sekitar sepertiga. Sayang kalau mau dibuang, ini vitamin. Ibu kan lagi kondisi hamil bagaimana kalau suntikan vitamin ini disuntikan ke ibu katanya. Dijawab Pelapor ya, pelapor yang di Polda. ya. Akhirnya dijawab oleh kami, nggak usah, saya ini posisinya lagi hamil, nanti berbahaya untuk janin, untuk kesehatan saya, untuk janin cabang bayi ini. Nggak apa-apa, ini vitamin, disuntikan. Nah, kemudian setelah disuntikan itu kondisi fisiknya terasa lemas. Kemudian untuk buka mata tuh dia berat tuh. Akhirnya dia tanya ke dokter, Dok, kok aku pusing sekali, kok aku lemas sekali. Nah, sudah, matanya tertutup tuh, untuk buka mata itu dia susah. Tapi posisi dia itu masih sadar, tapi badan aja nggak bisa gerak, posisi itu masih bisa dia dengar apa itu masih, tapi nggak bisa, badannya lemas tuh. Di setengah sadar mungkin bisa dikatakan. Tapi nggak bisa buka mata dia. Badan itu lemesnya penuh tuh, lemas tuh. Batas terakhir dia lihat, si dokter ketika suntik itu dia bilang pusing, langsung tutup hordeng. Jadi di kamar itu posisi itu di dalam ruangan itu tempat duduk dia tadi ada hordeng, ada tempat tidur. Nah, ditutupnya hordeng itu sehingga tempat tidur yang suaminya tadi tertutup tuh. Nah, setelah itu barulah kemudian tubuhnya itu kemudian di bagiannya terjadilah hal-hal asusila itulah. Seperti itulah. Nah, tapi di dalam itu ada dia lecet sempat di bagian, dan itu yang divisum oleh pihak kepolisian. Mungkin dari Bang Andika sendiri, Bang. Itu sebenarnya dari pandangan kita, ini kan baru sebatas pelaporan ya. Untuk pembuktian nanti pihak yang berwajib ya. Tapi dari lidik dia sudah naik ke sidik sekarang. Ya, naik ke sidik. Oke. Nah, itu dari Mas Andika sendiri, kalau misalnya korban pelapor lah itu pasien, itu seperti apa sebenarnya? Kan dia ini mungkin kemarin sempat dibilang juga oleh pihak rumah sakit, dia ini bukan pasien. Ya, Itu gimana? jadi maka dari itu, Mas. Pertama saja kan dia ini bukan pasien. Jadi Undang-Undang Permenkes 2008 yang kita baca. Jadi setiap tindakan itu dikategorikan ada namanya informed consent. Informed consent itu sejenis pertanyaan dari dokter untuk melakukan tindakan, itu persetujuan dari pasien. Jadi dokter itu harus menanyakan loh kepada pasien, ini mau dilakukan tindakan menyuntik, ini harus ada persetujuan dulu, Mas. Pertanyaannya sekarang, korban ini, klien kami ini bukan pasien. Itu yang pertama. Yang kedua, korban, kenapa sih dokter ini dari kelas 2 mau observasi klien itu pindah ke ruang VIP Atau ruang tindakan? Berarti kan niat dia ini kan udah mens rea dia. Kalau bahasa hukum kita ini mens rea, niat ya. Niat dia ini udah janggal. Kalau di kita orang awam ini udah janggal kok, dari orang kelas 2 dia pindah ke VIP. Dan ada suster. Kita dia sering, Mas, berobat. Saya pernah operasi, mungkin pernah dirawat. Selama saya dirawat, saya tidak pernah loh suster atau dokter itu selalu yang menyuntikkan. Yang menyuntikkan itu biasanya tuh suster. Ya kan? Enggak pernah ada. Nah, ya. Dan yang tiga poinnya itu, si dokter ini sebelum menyuntikkan yang katanya vitamin tadi,
dia itu menyuruh suster tuh untuk keluar dari ruangan. Iya, suruhin keluar itu. Jadi katanya suster, karena perawat ini kurang, suster bantulah keluar untuk bantuin yang lain. Nah dari situ kita udah ngerasa udah janggal kan bahasanya. Tapi ya di mata masyarakat, orang yang punya duit ini, di polemik masyarakat ini yang punya duit bisa berkuasa, Mas. Maka dari itu kami sepakat ini untuk membantu membuka ini semua Secara terang benderang. ini untuk biar ini jelas. Jadi masyarakat ini tidak ragu untuk berobat, ketemu dokter. Ini rusak loh moral dokter. Oknum. Jadi kita ini khawatir loh. Kita mau ke rumah sakit takut jadinya kan. Apalagi itu dokter situ ya kan. Dari situ jadi maka dari itu kami sepakat untuk membantu itu, Mas. Bung Reno dia itu statusnya memang suntikan itu sempat suster itu ada suster. Tapi ketika di tubuh suster itu disuruh keluar. Ya. Dan yang lebih spesifik tahunya kan pihak penyidik ya. Tapi yang kami pahami dan kami dapat informasi juga udah biasa. Ketika suster itu disuruhnya suruhnya keluar oleh oknum dokter itu. Sanggahan kan. Ya. Contoh bisa maaf nih. Dari biasanya mungkin ada penasihat hukumnya, dia katanya, di CCTV itu dia keluar dari ruangan itu bertiga aman-aman saja kok. Pertanyaan kita, setelah kejadian itu korban itu langsung heboh di rumah sakit bikin laporan. Dan kami pastikan dan yakin polisi datang ke TKP, seluruh barang bukti di situ, dan kami yakin ini kinerja polisi, seluruh barang bukti itu pasti sudah diambil, Mas. Dari mana kok bisa dari orang seberang ngomong bahwa kita ngeliat kok CCTV-nya bahwa dia berjalan bertiga aman, kan enggak ini loh penyidik aja belum dapet. Iya kan? Jadi ya. Jadi dia keluar memang benar ada bertiga setelah tindakan tadi bertiga. Tapi posisi si klien kami si korban itu jalannya pegang dinding. Enggak jalan seperti orang normal tuh enggak. Kenapa? Karena begitu peristiwa itu terjadi, dia itu sadar tapi berusaha untuk berontak dan melawan, menggerakkan tubuhnya, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hingga kebuka matanya itu. Kebuka, terkejutlah si dokter itu, langsung stop. Oke. Mungkin itu Mas seputar lihat. Nah dari keluarga korban sendiri mungkin ya, dari pelapor sendiri itu sekarang gimana kondisinya? Ataukah mereka tetap akan membawa ini ke keadilan lah intinya tetap ini, atau mungkin dari mereka sekarang kondisinya seperti apa? Pertama dari klien kami sekarang shock berat, psikisnya terganggu, ketemu orang nggak mau, malu, ya. Di mana di media sosial lagi viral ini. Ada yang mengatakan ini dia mencari duit, ya kan? Lillahi ta'ala, jadinya kan kita ngebantu ini kan. Ada yang ngebilang mencari sensasi. Kenapa enggak teriak pada saat disuntikan? Katanya kenapa? Kayak gini loh Mas. Kita ini sakit, ketemu dokter aja udah seneng bukan main kan Mas? Ya kan? Nah, harap sembuh ya. Iya, kita ketemu dokter lagi demam dok. Udahlah, ketemu dokter. Kau beli obat-obat ini nurut kita pasti kan. Apalagi pada saat ketemu jumpa. Jadi psikis orang itu pada saat ketemu itu, Mbak nanti saya suntik ini pasti nurut Mas. Ya kan? Apalagi maaf ekonomi kita jauh, kastanya jauh. Jadi mungkin dari situ tuh udah nurut aja yang orang itu. Kenapa nggak teriak? Yang disuntikkan itu sejadi sobat penenang. Dia langsung pusing, nggak sadarkan diri. Gimana mau teriak? Setelah itu rusuh, kisruh, ya kan? Dokternya nggak ada lagi di rumah sakit, di telepon nggak mau datang. Harusnya klarifikasi dong, langsung klarifikasi obat ini. Jadi aman pertanyaan Mas tadi gimana keadaan korban klien kami? Sekarang menutup diri Mas. Menutup diri, kasihan. Kalau dari Mas Ridho, Ya. di Polda sendiri kita apa yang udah kita lakukan nih dari bagian tim dari untuk mencari keadilan korban atau pelapor sendiri gimana? Ya kalau sejauh ini sih kita tetap koordinasi dengan pihak penyidik Polda. Terakhir dari lidik ini kemudian sudah ditingkatkan ke proses hukum sidik dan si korban juga sudah di BAP itu Jumat kemarin kan untuk kepentingan penyidikan. Artinya apa? Secara hukum 2 alat bukti minimum itu sudah terpenuhi.
Kenapa undang-undang kekerasan tindak pidana kekerasan seksual ini spesial dia, spesifik, beda sama hukum acara yang lain dia. Kenapa di dalam ketentuan pasal berapa itu, pasal 25 itu disebutkan bahwa untuk membuktikan perkara ini cukup dengan satu saksi korban ditambah dengan satu alat bukti sah lainnya. Itu. Jadi saksi korban itu sudah menerangkan bahwa terjadi tindak pidana asusila itu. Itu sudah ditambah lagi dengan satu alat bukti lainnya. Apa tuh satu alat bukti lainnya lagi? Itu ada visum. Visum bekas suntikan itu, kemudian sempat luka itu artinya sudah tercukupi itu. Ditambah lagi dengan bukti berupa rekaman CCTV. Rekaman CCTV ketika mereka keluar bertiga, itu dia sempoyongan sih itu. Sampai dia harus megang dinding. Artinya jalan itu sudah nggak normal. Kalau kita normal itu jalannya biasa aja. Nah itu dia sudah megang dinding itu, sudah nggak normal. Nah dari situ pun sudah kelihatan jelas peristiwa itu memang dugaan pidana itu benar terjadi. Ditambah lagi dengan proses ketika dokter itu memerintah suster untuk keluar dari ruangan. Nah, jadi kalau menurut hemat kami, memang bukti itu sudah cukup dan kami yakini dalam waktu dekat itu akan ada penetapan tersangka. Oke. Mungkin dari yang kami Ipusumsel juga telusuri kemarin dari Majelis Kode Etik Kedokteran sendiri, jika terlapor ini tidak mengakui tudingan ataupun hal-hal yang viral yang rame-rame itu dia tidak mengakui. Mungkin ini seperti apa nih Bang pandangan kita sebagai hukum, ataukah kita minta sebagai ini gimana gitu kondisi? Artinya di dalam hukum acara pidana kita tidak dikejar pembuktian tersangka itu nanti atau pelaku itu mengaku tidak, enggak dikejar, tapi sudah ada bukti yang lain dan bukti itu cukup toh. Nah, mengenai kemudian di ID mengenai keprofesian, nanti kami akan buat laporan resmi setelah data-data kami dapatkan secara akurat. Nanti akan kami buktikan bahwa peristiwa pidana ini seperti apa. Nanti akan kami tindak lanjuti ke ID. Ini tidak stop sampai di sini. Dan harus diingat bahwa di dalam undang-undang kekerasan undang-undang kekerasan seksual tersebut, apabila kejahatan itu dilakukan oleh tenaga medis, itu ancaman hukuman itu ditambah 1/3. Nah, ini kan ancaman pasal itu pasal 6 tuh. Ancamannya itu kalau nggak salah itu 12 tahun tuh. Kalau ditambah 1/3 berarti ancamannya itu 16 tahun. Dan di dalam undang-undang juga itu diatur bahwa korban itu memiliki hak untuk namanya itu hak restitusi itu. Dia punya hak untuk atas kerugian yang dideritanya, dia punya dimungkinkan dan dibenarkan oleh hukum untuk menuntut kerugian materi dan imaterial atas penderitaan yang dideritanya akibat dari perbuatan pelaku. Jadi kalau misalnya si pelaku itu tidak mau, it's no problem. Paling nanti itu pertanyaan apakah akan memberatkan atau meringankan. Kedua yang kami spesifik adalah alat bukti ini cukup. Kenapa? Berdasarkan ketentuan dari undang-undang, cukup keterangan satu korban ditambah dan alat bukti sah lainnya itu cukup. Dan itu sudah cukup, bahkan menurut kami lebih. Nah, jadi kita optimis pelapor ini mendapatkan keadilan ya. Insya Allah kasih mendapatkan keadilan. Insya Allah. Apalagi kami lihat kan penyidiknya dalam perkara ini, yang khusus dalam perkara ini ya, penyidik itu kami lihat sejauh ini sih profesional. CCTV sudah diambil. Dan di dalam undang-undang ini juga perlu kami sampaikan bahwa ada ketentuan barang siapa yang merintangi, menghalangi suatu proses penyidikan dalam perkara ini, ada ancaman hukumannya 5 tahun. Jadi kalau misalnya ada yang berpikir untuk menghilangkan barang bukti atau berpikir untuk menghambat proses segala macam, itu ada ancaman hukumannya. Dan kami pasti akan tempuh upaya lain ketika ada proses menghambat proses ini, ada menghilangkan barang bukti. Maksud lebih spesifik kata Pak Redo, misal ada saksi yang dia tahu cerita detail, dia menyaksikan, akan tetapi dengan adanya pressure ini sedikit dirubah, itu ancamannya ada itu Pak. Ya. Bahaya. Jadi mending kita terbuka saja, kita cerita apa adanya, jangan dibumbu-bumbuin dengan cerita-cerita lain karena sangat berbahaya bagi saksi-saksi
yang bakal menghalangi ini. Jadi dari kuasa hukum berharap siapapun yang diperiksa nanti ataupun siapa yang dapat memberikan keterangan yang Dapat memberikan yang kebenaran. Kenapa? Menjadi saksi itu bukan hak dalam pidana, itu wajib. Ketika seorang itu tidak mau menjadi saksi dalam perkara pidana, pihak penyidik bisa untuk jemput paksa. Artinya itu wajib tuh. Tanpa memandang siapapun itu. Nah dari kasus ini kan memang ada status sosial ya. Ya. Status sosial di mana Ya. pelapor mungkin bukan orang yang punya Mampu, kemampuan ya, apa. ya. Nah ini sejauh ini mungkin dari yang kita lihat nih, udah ada nggak upaya mungkin hal-hal yang mungkin untuk memperlemah proses keadilan atau proses penyelidikan ataupun proses hukum yang berjalan? Udah ada. Ya. Kalau sejauh ini sampai dengan saat ini itu belum ada ya. Kami menilai sejauh ini proses yang dilakukan oleh penyidik itu profesional. Mereka penyidik sudah kumpulkan itu CCTV sudah dikumpulkan. Kemudian tempat kejadian perkara itu sudah lama itu di police line. Kemudian bertindaknya cepat tuh. BAP saksi, kemudian Jumat kemarin kami mendampingi BAP dari si korban. Hari Seninnya kami langsung BAP lagi untuk siapa itu suaminya. Cepat tuh. Makanya kami berkeyakinan dan penyidik seperti ini dalam waktu dekat itu pasti akan penetapan tersangka. Oke. Terakhir kemarin ngambil sampel darah korban untuk dicocokkan dengan jarum suntik yang digunakan di rumah sakit. Mau lihat apa benar darah ini sama darah yang disuntik itu sama. Akan tetapi kami melihat ya prestasi keseriusan dari Polda Sumsel kami apresiasi, Mas. Karena apa? Dari tingkat lidik ini udah menjadi tingkat sidik. Berarti kan 2 alat buktinya udah cukup. Ya. Berarti sebentar lagi kami yakin penetapan tersangka itu pasti ada. Silakan saja dia mau ini fitnah, ini kan lagi perang nih di media sosial nih. Tapi masyarakat udah pinter kok, ya kan? Karena Bung Reno, kalau kami pandang di dalam perkara ini penyidik itu sudah punya 4 alat bukti. Kalau kami berpendapat, mungkin kalau dalam hukum acara pidana ada 5 alat bukti, hanya 1 alat bukti yang mereka menghadap. Apa itu pengakuan dari pelaku. Nah tapi sudah 4 alat bukti itu terpenuhi. Apa itu saksi-saksi itu. Kemudian petunjuk-petunjuk, CCTV. Kemudian apalagi itu bukti visum. Sudah cukup menurut kami. Bahkan lebih dari 2 itu. Ya. Mungkin itu saja Bang. Ya. Perbincangan gini. Semoga kalau pelapor mendapatkan tindak asusila, semoga kasusnya terang benderang ya. Dan korban juga mungkin mendapat keadilan. Dan kalau memang pelaku merasa tidak bersalah, ya mungkin dia mendapatkan juga keadilannya sebagai azas praduga tidak bersalah. Ya mungkin itu saja teman-teman sekalian. Info Sumsel TV dimanapun Anda berada, saksikan terus Info Sumsel TV dengan kasus-kasus ataupun informasi lainnya yang bisa kalian saksikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.